Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan partai politik untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Ibu Arina Hukmu Adila MH. Yang di sini nanti akan kita paparkan tentang sedikit subtema dari partai politik itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang definisi partai politik, sejarah partai politik, asal-usul partai politik, tujuan partai politik, fungsi partai politik, basis partai politik, tipe partai politik, dan yang terakhir yaitu tentang sistem kepartaian. Nah, sungguh sangat menarik sekali teman-teman. Kita akan membahas tentang partai politik. Sebelum kita membahas tentang partai politik, izinkan dari kami untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Tonton sampai habis ya teman-teman. Saya Melatu Siam dengan NIM 21020561144. Saya Amri Fako, NIM 210205 dan 146. Nama saya Muhammad Dewi Saputra dengan NIM 21020561147. Saya Windu Himayanti dengan NIM akhir 6148. Saya Lailatul Nafis dengan NIM 2102056149. Saya Puji Widianti dengan NIM 21020561150. Saya Abdul Karim dengan NIM 21020056153. Saya Muhammad Rifai NIM 210205151. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi partai politik. Definisi partai politik menurut para ahli, yang mana menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun menurut Sigmund Nyoman adalah organisasi dari para aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan atas dasar persaingan untuk melawan golongan lain yang tidak memiliki pemahaman yang sama. Dan partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, di mana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Partai politik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 1 adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, yang selanjutnya ada sejarah partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat, bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik, di mana partai politik ini sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Nah, pada permulaannya, peran partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, yaitu yang hanya memperhatikan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja atau golongan-golongan tertentu saja. Namun, dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Dengan itu, terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis dan aristokratis menjadi ke peranan yang meluas dan populis, di mana peran populis adalah sekelompok yang lebih mementingkan rakyat. Partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu Asia dan Afrika. Di negara-negara jajahan, sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini tentunya terjadi pada Indonesia ketika waktu Indonesia masih dijajah pada zaman pemerintahan Belanda maupun Jepang. Oleh karena itu, partai politik diterima sebagai suatu lembaga penting di negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Dan tujuan partai politik yang terbagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, di mana dalam tujuan umum partai politik diantaranya adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Kemudian mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan khusus partai politik adalah untuk memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, yang selanjutnya itu tentang fungsi partai politik. Fungsi utama partai politik sendiri yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang berdasarkan ideologi tertentu. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu yang pertama ada sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Selanjutnya ada basis partai politik, yaitu suatu partai mendasarkan kekuatannya pada dukungan satu atau beberapa kelompok yang mempunyai orientasi dan tujuan-tujuan politik yang sama. Dengan kata lain, partai berdiri di atas suatu dukungan basis sosial atau beberapa orang yang menjadi pendukung utama dari suatu partai politik. Menurut Angus Campbell, ada 3 variabel utama yang mempengaruhi perilaku individu dalam memiliki suatu partai, yaitu yang pertama ada identifikasi terhadap partai, yang kedua ada isu yang sedang berkembang, yang ketiga ada orientasi terhadap calon. Tipe partai politik. Menurut Arianto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Partai massa. Ciri utamanya adalah jumlah pendukung yang banyak. 2. Partai kader, mengandalkan kader-kadernya untuk loyal dan lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Sistem kepartean, yaitu pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger membagi sistem kepartean menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem monopartai, yaitu partai tunggal. Berarti bahwa satu-satunya partai dalam suatu negara maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Dan yang kedua, ada sistem dwipartai, yaitu 2 partai merupakan adanya 2 partai dalam sebuah negara atau adanya beberapa partai dengan peranan dominan dari 2 partai. Partai-partai ini terbagi ke dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dan yang ketiga ada sistem multipartai, banyak partai, yaitu adanya partai-partai politik yang lebih dari 2 partai dalam sebuah negara. Asal-usul partai politik. Ramlan Subakti dalam bukunya berjudul Memahami Ilmu Politik mengemukakan 3 teori tentang asal-usul partai politik, yaitu yang pertama, teori kelembagaan, yang kedua, teori situasi historis, yang ketiga, teori pembangunan. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang partai politik. Sungguh menarik sekali bukan? Jadi kita bisa tahu tentang apa itu definisi partai politik, asal-usul partai politik, sejarah partai politik, fungsi partai politik, dan juga sistem kepartaian itu seperti apa. Nah, dari kelompok kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.